Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Vegas and salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Divania Zaratusipa dari MTS Ubudia Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan guru pendamping saya yang terhormat Bapak Ribani SPD. Hari ini saya akan membacakan cerita dari sebuah buku yang berjudul Asal-Usul Nama Banjarmasin yang dikarang oleh Haji Yustan Azidin almarhum. Nah teman-teman, Banjarmasin adalah nama kota dari Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, apakah kalian sudah tahu mengapa kota ini dinamai dengan nama Banjarmasin? Kalau belum tahu bagaimana sejarahnya, yuk dengarkan Diva membaca sambil bercerita. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan bernama Nagara Daha. Kerajaan itu didirikan Putri Kalungsu bersama putranya yang bernama Raden Sari Kaburangan alias Sekar Sungsang yang bergelar Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan. Konon, Sekar Sungsang seorang penganut siwa. Ia mendirikan candi dan lingga terbesar di Kalimantan Selatan. Candi yang didirikan itu bernama Candi Laras. Pengganti Sekar Sungsang adalah Maharaja Sukarama. Pada masa pemerintahannya, pergolakan berlangsung terus-menerus. Walaupun Maharaja Sukarama mengamanatkan agar cucunya Pangeran Samudra kelak menggantikan tahta, namun Pangeran Mangkubumilah yang naik tahta. Kerajaan tidak hentinya mengalami kekacauan karena perebutan kekuasaan. Konon, siapapun menduduki tahta akan merasa tidak aman dari rongrongan. Pangeran Mangkubumi akhirnya terbunuh dalam suatu usaha perebutan kekuasaan. Sejak itu, Pangeran Tumenggung lah yang menjadi penguasa kerajaan. Pewaris kerajaan yang sah, Pangeran Samudra pasti tidak aman jika tetap tinggal dalam lingkungan kerajaan. Atas bantuan patih kerajaan Nagara Daha, Pangeran Samudra melarikan diri. Ia menyamar dan hidup di daerah sepi di sekitar muara Sungai Barito. Dari Muara Bahan, bandar utama Nagara Daha, mengikuti aliran sungai hingga ke muara Sungai Barito, Pangeran Samudra melihat terdapat banyak kampung yang berbanjar-banjar atau berderet-deret yang berada di tepi sungai. Kampung-kampung itu adalah Kampung Balandean, Kampung Sarapat, Kampung Muhur, Kampung Tamban, Kampung Kuin, Kampung Balitung, dan Kampung Banjar. Di antara kampung-kampung itu, Banjarlah yang paling bagus letaknya. Kampung Banjar dibentuk oleh 5 aliran sungai yang muaranya bertemu di Sungai Kuin. Karena letaknya yang bagus, Kampung Banjar kemudian berkembang menjadi bandar, kota perdagangan yang ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari berbagai negeri. Bandar itu di bawah kekuasaan seorang patih yang bernama Patih Masih. Bandar itu juga dikenal dengan nama Bandar Masih. Patih Masih mengetahui bahwa Pangeran Samudra, pemegang hak atas Nagara Daha yang sah, ada di wilayahnya. Kemudian dia mengajak Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, dan Patih Kuin untuk berunding. Mereka bersepakat mencari Pangeran Samudra di tempat persembunyiannya
untuk dinobatkan menjadi raja, memenuhi wasiat Maharaja Sukarama. Dengan diangkatnya Pangeran Samudra menjadi raja dan Bandarmasi sebagai pusat kerajaan sekaligus bandar perdagangan, semakin terdesaklah kedudukan Pangeran Tumenggung. Apalagi para pati tidak mengakuinya lagi sebagai raja yang sah. Mereka pun tidak rela menyerahkan upeti kepada Pangeran Tumenggung di negara Daha. Pangeran Tumenggung tidak tinggal diam menghadapi keadaan itu. Tentara dan armada diturunkannya ke Sungai Barito sehingga terjadilah pertempuran besar-besaran. Perperangan berlanjut terus, belum ada kepastian pihak mana yang menang. Pati masih menyarankan kepada Pangeran Samudra agar meminta bantuan ke Demak. Konon, menurut Patih Masih, saat itu Demak menjadi penakluk kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa dan menjadi kerajaan terkuat setelah Majapahit. Pangeran Samudra pun mengirim Patih balik ke Demak. Demak pun setuju memberikan bantuan, asalkan Pangeran Samudra setuju dengan syarat yang mereka ajukan, yaitu mau memeluk agama Islam. Pangeran Samudra pun bersedia menerima syarat tersebut. Kemudian sebuah armada besar pun pergi menyerang rakyat kerajaan di negara Daha. Armada itu terdiri dari tentara Demak dan sekutunya dari seluruh Kalimantan yang membantu Pangeran Samudra dan para patih pendukungnya. Kontak senjata pertama terjadi di Sangiang Gantung. Pangeran Tumenggung berhasil dipukul mundur dan bertahan di muara Sungai Amanit dan Alai. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Panji-panji Pangeran Samudra tak tunggul wulung wanara putih semakin banyak berkibar di tempat-tempat taklukannya. Hati Arya Terenggana Patih Negara Dipa sedih melihat demikian banyak korban rakyat jelata dari kedua belah pihak. Ia mengusulkan kepada Pangeran Tumenggung suatu cara untuk mempercepat selesainya peperangan, yakni melalui perang tanding atau duel antara kedua raja yang bertikai. Cara itu diusulkan oleh Patih untuk menghindari semakin banyaknya korban di kedua belah pihak. Pihak yang kalah harus mengakui kedaulatan pihak yang menang. Usul Arya Terenggana ini pun diterima kedua belah pihak. Pangeran Tumenggung naik sebuah perahu yang disebut Talangkasan yang dikemudikan oleh panglimanya. Kedua pangeran itu memakai pakaian perang serta membawa parang, sumpitan, keris, dan perisai atau telabang. Mereka saling berhadapan di Sungai Parit Basar. Pangeran Tumenggung dengan nafsu angkarannya ingin membunuh Pangeran Samudra. Sebaliknya, Pangeran Samudra tidak tega mau berkelahi melawan pamannya sendiri. Pangeran Samudra pun melepaskan senjatanya. Pangeran Samudra mempersilahkan pamannya untuk membunuhnya. Ia rela mati di tangan orang tua yang pada dasarnya tetap diakuinya sebagai pamannya itu. Akhirnya luluh juga hati Pangeran Tumenggung. Kesadarannya muncul. Ia mampu menatap Pangeran Samudra bukan sebagai musuh, tetapi keponakannya yang di dalam tubuhnya mengalir darahnya sendiri. Pangeran Tumenggung pun melemparkan senjatanya. Kemudian Pangeran Samudra dipeluknya, mereka bertangis-tangisan. Dengan hati yang tulus, Pangeran Tumenggung menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Samudra. Artinya negara Daha ada di tangan Pangeran Samudra.
Akan tetapi Pangeran Samudra bertekad untuk menjadikan Banjarmasin atau Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan. Sebab bandar itu lebih dekat dengan muara Sungai Barito yang telah berkembang menjadi kota perdagangan. Tidak hanya itu, rakyat negara Daha pun dibawa ke Banjarmasin atau Banjarmasin. Pangeran Tumenggung pun diberi daerah kekuasaan di Batang Alai dengan 1.000 penduduk sebagai rakyatnya. Negara Daha pun menjadi daerah kosong. Sebagai seorang raja yang beragama Islam, Pangeran Samudra pun mengubah namanya menjadi Sultan Suryansah. Hari kemenangan Pangeran Samudra atau Sultan Suryansah dijadikan hari jadi kota Banjarmasin atau Bandarmasin, yaitu tepat pada tanggal 24 September tahun 1526. Karena setiap kemarau panjang, air menjadi asin atau di dalam Banjar asin disebut dengan kata masin. Lama-kelamaan, nama Bandarmasin atau Banjarmasin menjadi Banjarmasin. Akhirnya Sultan Suryansah pun meninggal dunia. Makamnya sampai sekarang terpelihara dengan baik dan ramai dikunjungi orang. Letaknya di Kuin Utara, di pinggir Sungai Kuin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Dan setiap tanggal 24 September, wali kota Banjarmasin dan para pejabat berziarah ke makam itu untuk memperingati kemenangan Sultan Suryansah atau Pangeran Samudra. Sultan Suryansah adalah sultan atau raja Banjar yang beragama Islam. Nah teman-teman, kesimpulan dari cerita tadi adalah cerita ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kekuasaan dapat membuat orang lupa diri. Akan tetapi kebenaran dan ketulusan akhirnya menang atas ketamakan. Demikian kisah dari asal-usul nama Banjarmasin. Semoga bermanfaat dan mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share video ini ke sahabat, teman, keluarga yang kalian kenal. Terima kasih sahabat PGLSN, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Banjarmasin, kota nang barasih, bunga soan nyaman, orangnya baik, jujur ramah, luar dua, orang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin 1.000 sungai, orangnya ramah, panaguran panguringan, kayu baimbai, kerakatan baratan, piang panggatan, kami sambut Wan Baksa Kambang. Selamat datang di Banjarmasin, sungai nang panjang, sungai Kuin ka Pangembangan, 1.000 sungai ku tabung asti baringaran, Jukung Balinggang, Ligang Japun Tirik Lalan, Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan, Sangu Baturan, Intan Jamrut Wan Sasirangan, Sangu